Latihan militer skala besar mengepung Taiwan digelar oleh Tiongkok. Merujuk pada video terbaru yang dirilis oleh media CCTV, ada pasukan amfibi TPR tengah melakukan latihan penyerangan dari pantai ke darat di salah satu wilayah perairan Minnan, mensimulasi menyerbu Taiwan. Media Reuters melaporkan, 9 Agustus ada 20-an kapal militer milik Taiwan dan Tiongkok yang saling bersih tegang di dekat garis batas tengah Selat Taiwan. Kapal Tiongkok bahkan mencoba berlayar memasuki zona penyangga. Di bagian perairan timur Taiwan juga terlihat ada kapal militer Tiongkok. Situasi di Selat Taiwan menegang. Center for Strategic and International Studies Amerika melakukan deduksi militer dengan mensimulasi pasukan TPR menyerang Taiwan pada tahun 2026. Kerjasama Amerika dan Taiwan mampu menahan serangan TPR, namun harus menanggung konsekuensi yang tinggi. Namun mantan Menteri NMD, Andrew Yang berpendapat hal tersebut baru dapat terwujud jika Amerika turut terjun ke medan tempur. Namun karena Taiwan dan Amerika tidak memiliki hubungan diplomatik, maka batasan intervensi Amerika dalam kemelut perang menjadi perhatian publik. 乌克兰是一个主权国家，可是今天如果台湾不是一个在国际上被认为公认的一个主权国家的话，所以介入的问题介入多少是有它的困难性存在。 Selain itu, ada pakar yang berpendapat jika lawatan Nancy Pelosi ke Taiwan memberikan dampak negatif, Taiwan harus memikul balasan sanksi dari Tiongkok, dan latihan militer diprediksi akan terus berlanjut hingga Kongres Nasional RRT ke-20. Belakangan ini kerap terdengar berita warga yang tertipu hingga bekerja ke Kamboja. Guna menghindari pemeriksaan, komplotan menggunakan Thailand sebagai titik transfer korban perdagangan manusia. Biro investigasi bersama dengan petugas kantor perwakilan Thailand belum lama ini berhasil menyelamatkan seorang korban pemuda kasus perdagangan manusia dan selamat kembali ke Taiwan. Usai pemuda ini berhasil ditipu temannya untuk bekerja di Kamboja, namun karena performa tidak baik sehingga kerap diperdagangkan kembali. Komplotan berniat menggunakan jalur darat untuk dialihkan ke Myanmar, dan tak kala ada peluang saat di Thailand, sang pemuda segera meminta tolong dan terselamatkan. Kepolisian menjelaskan pemuda yang hendak mendapatkan pengalaman magang di luar negeri, kecuali performa tidak baik akan terus diperdagangkan. Komplotan menghindari pemeriksaan juga menjadi salah satu alasan yang ada. Kendala lain adalah Taiwan tidak menjalin hubungan diplomatik atau kolaborasi bidang hukum dengan Kamboja. Kepolisian mengaku jika ada kasus perdagangan manusia, pertolongan akan sulit diberikan. Kurangnya jalur advokasi, hal yang bisa dilakukan oleh polisi sangat terbatas, hanya mampu terus berikan himbauan. Selain Kamboja, penyelidik kasus menemukan ada komplotan yang mengelabui warga hingga bekerja ke Dubai. Saat korban ingin melarikan diri, mereka akan disiksa dengan sengatan listrik. Investigasi dan penyelidikan menemukan bahwa komplotan penipuan Taiwan merekrut orang melalui Facebook, menculik dan menjualnya hingga ke Dubai. Kasus penipuan telekomunikasi berhasil terbongkar dan menahan anggota organisasi ilegal di Taiwan serta tersangka utama. Magang di luar negeri beresiko tinggi. Sebelum melakukannya, hendaklah dipertimbangkan matang-matang. 10 Agustus, Taiwan mencatat ada 23.665 kasus lokal, 25 kasus meninggal. Kebijakan rapid test positif identik terdiagnosis, maka kebutuhan warga untuk menjalani tes PCR menurun. Untuk itu, 114 pos pemeriksaan yang dibuka di berbagai kawasan akan dihentikan per 10 Agustus. Liburan festival bulan segera tiba. TRA mengumumkan program penambahan pengoperasian jadwal kereta mulai tanggal 8 hingga 12 September. Total 122 jadwal perjalanan. Diprediksi pemesanan tiket dibuka sejak 11 Agustus pukul 00. Namun Serikat Pekerja TRA sejak bulan lalu telah menginformasikan akan melakukan aksi mogok kerja saat festival bulan, Hari Nasional dan Pemilu 9-in-1. Menteri MOTC Wang Kosai menjelaskan pekan ini akan digelar rapat negosiasi antara perusahaan dan pekerja. Diakini akan mencapai kesepahaman. Penumpang boleh memesan tiket. Selain TRA, Ditjen Jalan Tol juga mengumumkan program untuk festival bulan. 9 hingga 11 September hanya akan memungut tarif tunggal. Untuk Jalan Nasional nomor 3 Hsinchu menuju Yanchao akan didiskon 20%. Selebihnya gratis untuk penggunaan jalan jam 00 hingga 5 pagi. Seiring dengan naiknya harga produk, warga dan pelaku usaha bidang makanan merasakan dampak yang besar. Pihak DKBAS mengumumkan indeks harga konsumen CPI Juli naik menjadi 3,36%, walaupun menjadi terendah untuk bulan keempat, namun indeks CPI dobrak 3% selama 5 bulan berturut. Produk makanan mengalami lonjakan tertinggi mendobrak 7%, khususnya telur, mencapai harga tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Biaya makan mencatat yang termahal dalam 14 tahun terakhir. Harga sarapan ala Tionghoa naik 11,3%, sarapan ala Barat naik 9,47%. Tidak saja harga makanan naik, harga listrik, sewa rumah, baju jadi, bensin semuanya naik. Pandemi global masih terus berlanjut, demikian juga inflasi. Warga yang hendak meringankan beban dompet masih harus bertahan untuk sekian waktu terlebih dahulu.